Kemudian posyandu, Posyandu ya ya. beberapa memang posyandu ini berkembang ya, tapi beberapa kurang berkembang. Mungkin Betul, posyandu kita galakkan lagi. Banyak UKM ternyata mereka bukan dari Bogor, dari Jawa, dari Sumatera, nah seperti itu. Jadi memang perlu pembinaan secara khusus terhadap UMKM UMKM di Kabupaten Bogor. di Kabupaten Bogor yang asli orang Bogor ini sendiri. Dan di Kabupaten Bogor ini kan sebutnya dapil neraka karena satu kursi itu 260-an. 260.000. Iya, tertinggi di atas kalau nasional kan sekitar 240. 240. Jadi tertinggi secara nasional. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Henaldi dalam program Tribun Talk. Sudah hadir di studio kami Bapak Koko Murdoko Wiyoto, calon legislatif DPR RI Dapil 5 dari PKB Kabupaten Bogor. Selamat siang Pak Koko. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Terima kasih di sela-sela kesibukannya saya masih bisa ngobrol dengan Pak Koko nih. Siap. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Muter-muter terus ya? Nah, lumayan lah. Lumayan. Dapil 5, Dapil 5, 40 Kabupaten Bogor, 40 kecamatan. grup neraka. Grup neraka. Oke, Pak Koko. Iya, Sebelum dapil kita neraka. ngobrol soal persiapan Pak Koko nanti melaju ke Senayan, Siap. ya kan? Kita ngobrol-ngobrol dulu nih soal banyak hal Baik, terkait dengan Kabupaten Bogor tentunya. Dapilnya Pak Koko nih. siap. Ada sekitar 18% penderita stunting di Kabupaten Bogor. Iya, benar. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, atau sekitar ada angkanya sekitar, kalau secara angka itu, saya ralat 4%, tapi secara angka itu sekitar 18 ribuan atau di atas 18 ribu. Nah, bicara soal stunting, apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh Kabupaten Bogor untuk agar bisa mengurangi ataupun mencegah ini, Pak Koko? Baik, terima kasih. Jadi mungkin kita mulai dari stunting sendiri ya. Oke. Sebenarnya pertama kalau kita tinjau banyak hal ya. Oke, banyak hal, Pertama mungkin dari usia perkawinan yang masih terlalu dini ya, terlalu muda. Kemudian pemahaman terhadap gizi. Oke. Nah ini juga masih rendah ya di masyarakat kita. Kemudian tentunya tersebar kan. Dan selama ini yang kita amati adalah stunting ini banyak kejadian di daerah terpencil. Di Kabupaten Bogor, Di Kabupaten Bogor ya. Artinya secara transportasi Betul. tidak terjangkau dengan baik ya. Karena mungkin di sini pemahaman ya tentang gizi ya mungkin tidak sebaik dulu. Maksud saya begini. Dulu ya, waktu zaman kita. Zaman kita tidak pernah ada mengenal kata stunting, Stunting Pak. dalam mengenal stunting. Tapi dulu betul. ada program juga kan, kita waktu SD bersama-sama minum kacang hijau, minum susu ya kan. ya kan. Kan dilakukan bersama-sama otomatis terminum kan. Iya. Benar kan. Tapi kalau sekarang bisa jadi mereka beli makanan yang tidak bergizi. Misalnya snack-snack ya. Anak-anak itu kan tidak seperti itu. Jadi saya rasa memang perlu program khusus. Program khusus katakanlah seperti yang diadakan oleh Tribun ya, dengan oleh Tribun dan stunting itu ya, stunting itu kan dengan pemberian telur ya kan, 2 butir per hari dan lain, tapi dalam bentuk telur ya. Artinya ini kan pasti nyampe kepada Kebetulan Pak mereka. Koko sebagai kakak asuh juga dari stunting di Kabupaten Bogor ya. Iya benar. Jadi memang zamannya kita waktu kecil tidak mengenal namanya ada bahasa stunting ya, Iya, seperti itu. Cuman 10 tahun kemudian kok ada muncul stunting, terus postur tubuh segala macam. Iya. Pola asuh juga termasuk mungkin Pak ya? Ya, pola asuh termasuk juga ya. Artinya begini, kalau zaman dulu nih kita kan makanan di alam itu kan walaupun kita dulu ya main bebas kan kita bisa ada biji-bijian Betul, apa itu betul. masih banyak. Kalau sekarang kan relatif
jarang ya dalam tanda Iya, petik iya, ya, sehingga memang ya pola asuh, usia perkawinan masih muda, ya kan pemahaman terhadap ya gizi anak tentunya kurang mereka kan. Bicara soal gizi anak artinya tidak lepas dari faktor ekonomi, Pak. Betul, Berarti salah satu pengaruhnya juga bisa dari kesana bisa juga. dari sana, dari ekonomi juga kan. Jadi Tapi kalau bicara kita ngebandingin zaman dulu, makanan kita jauh lebih sederhana ya, Pak ya? iya, Betul kan? Paling nasi, telur, segala macam, iya. sayur. Sayur paling Tapi munculnya makhluk namanya stunting itu baru terdengar baru sekarang sekarang ya? ya. Karena dulu kan kembali ke alam itu masih makanan-makanan dari alam relatif masih banyak ya dulu ya. Artinya bisa disediakan sendiri. Yang sayur-sayuran, biji-bijian dulu kan kita ngambil di kebun aja. Kalau sekarang mungkin sesuatu yang mahal ya. Oke Pak, menarik Pak. Tapi bicara soal alam, Kabupaten Bogor alamnya cukup luas Pak. Cukup luas ya. Artinya masih banyak sebagian masyarakat Kabupaten Bogor yang memiliki lahan untuk bisa mengelola lahannya untuk menjadi sayur segala macam. Tapi itu mungkin tidak terkondisikan dengan baik mungkin sekarang Pak ya? Ya, salah satunya itu. Jadi memang kalau sekarang ini kan relatif katakanlah dulu kegiatan PKK ya kan ini kan sudah agak kurang ya. Dulu kan betul. masih banyak kan di desa itu tiap sebulan sekali ya kan ada masak bersama. Ya artinya itu masih ada. Sekarang kan relatif berkurang ya. Jadi kegiatan seperti itu berkurang ya, atau katakanlah dulu kan BKKBN itu kan sangat berperan sekali ya dulu ya kita kenal ya, tapi sekarang kan nyaris kurang populer lagi. Populer lagi dibanding dulu waktu ketika masih zaman maaf kalau saya katakan zaman Orde Baru ya. Ya, siap, benar. Penimbangan anak itu kader PKK itu sangat kental ya. Sangat masif dulu sangat ya. masif ya. Sekarang kan sudah mulai memudar ya ketika mulai era reformasi seperti ini. Ya. Pak, Bapak kan konsentrasi di Kabupaten Bogor. Nanti kalau misalkan pun berkiprah akan membangun Kabupaten Bogor ya Pak ya. Siap. Apa Pak yang mungkin ada dalam pikiran Bapak yang bisa dilakukan untuk mencegah stunting ataupun mengurangi warga Bogor yang terutama balita ya? Balita ya. Stunting, Pak. Oke. Jadi sebenarnya kan lebih banyak di stunting ini kan di balita ya. Kita usia balita, kemudian kanak-kanak itu perlu ya. Artinya gini, untuk balita ini harus kita kembalikan lagi dari program seperti dulu. Ya, jadi pembelian usapan yang sifatnya massal ya, perlu itu. Misalnya pembelian kacang hijau bersama, susu bersama, telur bersama itu perlu kita galakkan lagi. Kemudian posyandu ya. Ya beberapa memang posyandu ini berkembang ya, tapi beberapa kurang berkembang. Mungkin posyandu kita galakkan lagi. Itu Pak ya? Ya, mungkin nanti dari Pemda atau dari pusat anggaran untuk posyandu mungkin ada khusus ya, secara khusus. Katakanlah kita misalnya dana desa berapa persen untuk posyandu misalnya. Iya, betul. Atau katakanlah 1 miliar 20%-nya 200 juta untuk anak-anak misalnya khusus. Nah itu harus mungkin mulai kita pikirkan bersama. Itu kan. Menarik Pak, bicara soal dana desa sendiri kan Kabupaten Bogor per desa itu 1 miliar Pak lewat program Samisada ya. Itu yang digulirkan oleh pemerintah setempat ya. Belum dari pemerintah pusat kan seperti itu. Tapi selama ini kan kalau saya perhatikan lebih kepada infrastruktur pengelolaannya. Saya sependapat dengan Bapak tadi kalau Bapak bisa mendongkrak ketika Bapak nanti tampil di Kabupaten Bogor sebagai salah satu caleg dan terpilih menjadi caleg di kabupaten, sepertinya dari 1 miliar itu harus ada pengelompokan untuk kesehatan, Pak ya? Iya betul, untuk kesehatan dan pendidikan lah ya. Untuk kesehatan seperti tadi kan untuk stunting ya, untuk anak-anak, kemudian pendidikan kan macam-macam ya, pendidikan luar sekolah di samping itu misalnya untuk keterampilan atau permainan dan lain itu mungkin perlu ya, jadi sehingga anak-anak ini menjadi kreatif dan itu bisa juga digerakkan lewat posyandu ya, atau penggerak PKK, dan itu bisa kita jalankan. Yang penting ada kesepakatan dari 100% ini 20% misalnya untuk anak-anak gitu ya, karena kan sangat penting sekali ya, generasi penerus kita ini kan anak-anak kan ya. Dan gambaran ya, seperti zamannya saya ini dulu kalau dipikir-pikir kenapa kok waktu kuliah aja ya, anak-anak dari desa-desa ini kok pinter-pinter ya, yang sekarang, betul, ya kan? Padahal ya kita lihat dulu makan ayam pun nggak setiap hari kan seperti sekarang kan. Telur pun jarang, tapi mereka banyak gerak, makan makanan alam. Nah itu mungkin yang perlu itu yang hilang ya, itu yang perlu kita
kita gerakkan kembali. Ya, Bapak kan sebagai alumni dari PB, Pak ya? Iya, siap. Artinya banyak sekali lulusan yang bidik misi ya Pak ya? Iya, bidik Lulusan misi. dari desa-desa Desa-desa justru itu dia lebih bersaing dengan Iya. lulusan-lulusan yang memang Dari kota-kota besar, kota-kota. iya kan? Artinya bahwa itu menunjukkan bahwa desa itu mampu menghasilkan. Menghasilkan, ya kan? Berarti dulu nggak ada problem gizi kan? Iya kan, seperti itu. Meskipun tidak semaju dulu ya Dulu ya, Pak ya. benar, Dulu iya. nyari makan tidak ada seinsan sekarang ya. Sekarang, benar. Sekarang justru insan malah semakin tidak membuat secara kesehatan mereka malah semakin baik ya Pak ya? Iya, benar, betul. Mungkin kurang gerak dan lain-lain ya. Sekarang ini kan malah obesitas. Artinya Iya, makanan seperti ini itu. enak tapi tidak bergizi. Gambarannya Iya, seperti itu ya. betul. Jadi komposisi gizinya mungkin yang kita bilang junk food atau apa itu kan seperti Iya, itu iya, kan lari. betul. Jadi sebenarnya proteinnya berlebih tapi tidak yang bergizi. Seperti itu. Luas wilayah Kabupaten Bogor mungkin menjadi salah satu problem Pak ya, Ya, pengawasan ini Pak betul, ya, atau pemetaan terhadap kasus-kasus stunting Pak. Betul, betul. Ya. Sangat luas sekali dan memang ada daerah tertentu ya memang secara kita lihat memang secara tingkat kehidupan ya Iya. dan juga jangkauan dari transportasi minim ya. Itu salah Iya. satu sekarang ini ya yang kita lihat seperti itu. Jadi memang perlu sekali siapapun nanti entah itu pemerintah ya kan anggota dewan tingkat kota, tingkat kabupaten, tingkat provinsi mungkin harus lebih fokus ke situ. Ya seperti itu. Pak, bicara lagi soal dana desa, jika Bapak nanti misalkan bisa menjadi bagian Iya. dari pengontrol atau bagian dari legislatif Iya. yang memang berasal dari Kabupaten Bogor, apa yang akan dilakukan Pak untuk dana desa itu? Terutama gini Pak, problemnya Kak, 1 miliar ini kan uang tidak sedikit. Iya. Terus potensi penyelewengannya akan sangat tinggi. Iya, betul. Betul kan? Iya. Karena kan tidak, selama ini belum ada audit-audit Iya. yang benar-benar mengaudit Pak. Ya. Nah, peran dari para legislatif nanti ketika memang Bapak bagian dari Kabupaten Bogor apa Pak? Untuk... Baik. Yang pertama dulu kan mungkin katakanlah kalau kita nanti sebagai legislatif ya kan Iya. dari partai adalah kalau PKB sendiri kan mengusulkan untuk ditingkatkan lagi dari 1 miliar mungkin menjadi 2 miliar. Oh, malah ditambah ya? Iya, Kalau usulan dinaikkan. dari PKB Itu ya? usulan dari PKB ditambah, Oke. itu satu. Yang kedua adalah efektivitas penggunaan dana desa Nah, ini. Nah ini betul. kalau sekarang kan ada pendamping desa, ada kan, tapi masih belum mengenai sasaran. Walaupun kita akui banyak juga desa yang sukses ya kan dengan Ada, dana betul, dengan betul. dana desa, Betul. BUMDes-nya Bagus. maju ya kan, pariwisatanya maju, bahkan ada desa yang mampu memberikan beasiswa kepada penduduknya ada juga ya, tapi yang belum sukses banyak juga. Rata-rata mereka hanya digunakan untuk infrastruktur ya. Walaupun sudah jalan desa sudah dibangun semua, apalagi kan karena mereka tidak punya betul. pemikiran seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya tadi kan untuk perbaikan gizi balita Betul. itu kan perlu juga ya kan. Nah, apakah mungkin dana desa perlu diberikan cuklak seperti itu bisa jadi. Iya, bisa jadi. Jadi sudah ada cuklaknya harus ini untuk Betul. dibatasin ya. Saya rasa sudah ya, sudah mulai itu Mulai dilakukan, kesana ya. tapi tidak semuanya bisa. Atau dibalik Pak, jadi desa yang akan mendapatkan dana desa akan dicairkan kalau dia sudah mengajukan program apa yang akan dilakukan ya, untuk 1 tahun ke depan. Mungkin salah Bisa satu jadi seperti bisa itu ya? bisa jadi situ kan. Karena kan di desa pun ada apa semacam BUMDes, kemudian ada semacam LPM. Betul. Itu kan sebenarnya kalau digerakkan sama-sama bekerja, saya rasa itu bisa sinkron ya. Sinkron ya. Ada pelaksana, ada pengontrol dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau untuk kembali Pak, untuk peran UMKM Pak di Kabupaten Bogor bisa pemberdayaan nggak Pak? Nah, saya lihat sebenarnya potensi Bogor ini kan untuk UMKM sangat besar. Oke. Cuma selama ini masih belum digerakkan. Artinya kan banyak hal dari produk pertanian, produk snack ya, makanan ringan itu banyak. Tapi saya lihat dari sisi perdagangannya masih kurang. Jadi mereka kualitas ya, kemudian pembinaan tentang bagaimana produk halal. Oke. Kemudian cara menjual secara online, ya kan, pemasaran ini masih kurang sehingga itu perlu dibina ya kan. Sehingga akhirnya di Bogor ini banyak makanan sebangsa jajanan ya, gorengan dan lain banyak, tapi bukan orang Bogor. Iya. Pendatang ya, ya ini, yang sukses bukan orang Bogor. Betul. Atau di daerah-daerah pabrik-pabrik ini kan banyak
UKM ternyata mereka bukan dari Bogor, dari Jawa, dari Sumatera, nah seperti itu. Jadi memang perlu pembinaan secara khusus terhadap UMKM di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor yang asli orang Bogor ini sendiri. Sebenarnya banyak yang bisa dikerjakan untuk kita kita bikin tempat wisata, kita majukan, kerajinan, makanan bisa jualan di situ. Jadi sebenarnya banyak hal yang masih bisa diberdayakan ya. Karena kita melihat misalnya ada tempat rekreasi baru aja selalu ekonomi berkembang di situ kan karena UMKM tumbuh dan lain-lain dari mulai makanan, souvenir dan lain-lain. Selama ini kan bicara pariwisata di kabupaten hanya bicara orang taunya hanya kawasan puncak ya Pak ya? Iya benar. Padahal kan ke wilayah barat itu ada juga ya kan wilayah timur, Jonggol segalanya banyak, wilayah barat, utara tapi yang tersentralistik orang taunya hanya kabupaten, hanya puncak. Yang macet cuma puncaknya. Padahal kalau itu dialihkan atau didistribusikan ke tempat lain, mungkin bisa jadi lebih menambah pendapatan ya Pak ya? Ya bisa jadi. Bahkan di daerah lain selain puncak kan banyak juga tempat rekreasi tapi yang mahal. Iya betul. Dikelola dengan baik ya kan dengan swasta katakanlah maju tapi mahal, malah tidak dinikmatin. Betul. Dinikmatin oleh masyarakat sekitar ya. Seperti itu. Misalnya. Nah, Bapak di PKB terutama khususnya di DPP itu membidangi masalah SDM dan energi ya, Pak? Iya, sumber daya alam dan energi. Bicara Kabupaten Bogor kan sangat lekat juga dengan sumber daya alam dan energi Iya. Nah, tapi sepertinya belum tergarap secara maksimal juga, Pak ya? Betul. Bapak melihatnya seperti ini. Bapak kan sekarang sudah mulai keliling nih. Ya kan? Kabupaten Bogor tuh punya Antam, ada galian, segala macam. Terus ada perkebunan karet, tapi sepertinya belum bisa menjadi bagian dari pendapatan asli daerah itu, Pak ya? Betul. Jadi gini, Kabupaten Bogor ini baik potensi sumber daya alamnya cukup tinggi ya. Di sini ada mangan, galena, emas juga ada ya kan. Tapi memang saat ini masih belum memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat sekitar. Ya, anggaplah kita bicara misalnya tambang emas adanya ilegal Gurendel ya dulu. Betul. Ya rame pun pendatang kan bukan warga setempat. Bukan warga setempat. Belum. Nanti kedepannya akan mungkin seperti itu. Seperti sini kan banyak air terjun ya. Itu kan bisa juga sebagai listrik kan energi baru terbarukan. Nah itu mungkin bisa juga di Bogor ini bisa kita mulailah untuk seperti itu ya. Pada akhirnya pemanfaatan sumber daya alamnya itu dilakukan secara ilegal kebanyakan Pak ya? Ya betul. Ya karena penambangan pasir, batu, galian C itu kan sebenarnya belum ilegal, benar-benar ilegal kan? Iya belum ya artinya kalau legal secara benar ya artinya perizinan juga kita permudah sehingga masyarakat setempat bisa mengelola sendiri, saya rasa itu lebih bagus. Seperti itu ya. Nah, jadi selama ini kan yang kita lihat perizinannya dipersulit atau sulit ya, bukan bersulit tapi sulit. Akhirnya ya pendatang lagi yang menikmati yang menikmati dan dia memang punya modal Pak punya ya modal untuk mengurus itu. Oke, terima kasih. Pak Koko, November 2023 bentar lagi nih. Iya, siap. Ya kan. Konstelasi politik akan semakin panas. Bapak salah satu yang mewakili PKB di Dapil 5. Siap. Ya. Kan? Di grup neraka sama teman-teman yang sudah eksis duluan dari parpol lain gitu. Nah, 40 kecamatan. Ngomong-ngomong udah muter berapa kecamatan nih, Pak? Kita mungkin baru sekitar 20 kecamatan. Baru ya? Iya, baru 20 kecamatan kita. Saya aja belum sebanyak itu saya. Baru 20 kecamatan. 20 kecamatan. Apa yang Bapak lakukan di 20 kecamatan itu, Jadi Pak? yang pertama memang kita baru perkenalan ya. Oke. Nah kebetulan kan PKB jengnya kita larinya banyak ke pesantren, alim ulama, itu yang kita jumpai. Nadine lah ya. Nadine larinya ke Nadine yang kita datengin. Karena PKB cukup lekat dengan NU ya. Dengan NU, ya kan. Jadi sebenarnya di Kabupaten Bogor ini kan religius ya, masyarakatnya religius ya, tapi PKB ya. Suaranya belum signifikan ya. Memang kita, alhamdulillah dari mulai 2019 kita mendapatkan satu kursi. Satu kursi untuk di DPR RI DPR ya? Iya. Dapil 5 ini ya? Dapil 5 ini. Mudah-mudahan
bisa meningkatkan dengan sosialisasi aja seperti dana desa itu kan salah satunya pengusulnya adalah PKB. Atau kalau undang-undang tentang pesantren, tentang santri itu kan. Oh, berarti dana desa itu pengusulnya sebenarnya dari PKB ya? PKB ya. Ketika di legislatif di sana ya? Di sana ya. Dulu di usulan DPR RI. ya, usulan PKB dan Gerindra juga ya kalau nggak salah. Gerindra ya, Klaim kalau juga nggak salah. antara PKB dan Gerindra yang mengklaim seperti itu. Oke. Jadi, Kalau target nasional sendiri Pak, nasional untuk khususnya Dapil 5 berapa kursi sih Pak? Dapil 5 kalau untuk DPR RI ditargetkan 2 kursi. 2 kursi ya? 2 kursi ya. Oh, iya. 2 kursi, kemudian untuk provinsi 5 kursi. Provinsi 5 5 kursi, kemudian untuk kabupaten Kabupaten Bogor? ya target 10. 10 kursi? Iya, 10 kursi dari 55 kursi ya. Iya. Insya Allah 2 kursi itu nambah dari 1 Bapak ya? Insya Allah. Karena memang perjuangan berat Pak ya. Iya. Kabupaten Bogor 40 kecamatan dan ini salah satu lumbung suara sebenarnya ya. Karena kan pemilihnya hampir jumlah penduduknya aja hampir 6 juta. 6 juta, pemilih Ya kan, mungkin 4,5 lebih 4,8-an lah ya. Seperti itu. Tapi concern Pak Koko apa untuk Kabupaten Bogor Pak? Sebenarnya nih untuk bisa ditawarkan kepada para warga Bogor ya, terutama Kabupaten Bogor. Kebetulan keluarga saya juga ada orang Kabupaten Bogor, Pak. Jadi apa sih? Karena kan gini, bicara soal program pasti hampir sama. Tapi apa yang membedakan yang dibawa oleh Pak Koko untuk memberikan rasa bahagia buat masyarakatnya, aman, terus memang ada progres untuk masyarakat Kota Bogor, Pak? Baik, terima kasih. Memang saya ini kan kebetulan juga Ketua Himpunan Pengusaha Nadiyin. HPN Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya kan. Dan memang program dari HPN ini kan lebih banyak ke UMKM atau gini meningkatkan taraf hidup dari kelas menengah bawah lah. Atau gini lah. Nadiyin ini kan banyak kan lulusan pesantren, kan banyak santri. Nah, mereka ini kan mungkin yang jadi ustadz atau jadi ulama mungkin hanya 5%. Yang nggak lebih dari 5% kan. Nah, yang lainnya kemana? Tentunya menjadi masyarakat biasa kan. Nah, kalau mereka tidak dibekali keterampilan untuk bekerja, nah menjadi apa? Jadi konsep saya adalah memajukan UMKM. Dengan UMKM ini sehingga mereka punya penghasilan bisa bersaing gitu kan. Nah, ya mungkin sebagian kalau yang dulu anak petani kembali bertani ya, tapi ya kan sekarang sudah terbatas juga lahan segala macam dan mereka rata-rata kurang mampu bersaing karena tidak dibekali oleh keterampilan lain selain keterampilan agama. Dan itu banyak UMKM yang dikelola oleh para nadiyin ya sebenarnya, tapi tidak berkembang karena kurang bekal dan keterampilan dan Bapak akan masuk di situ Pak ya. Jadi kita larinya ke situ. Mungkin termasuk permodalan juga, Pak? Iya, perlu permodalan. Sebenarnya kan Nadiyin ini kan tanda petik ya. Sebenarnya banyak yang mampu lah ya kan. Kalau kita bicara dulu ini kan orang NU ini kan, kiai-kiai ini kan tuan tanah dulu. Iya, benar. Rata-rata tuan tanah kan, makanya dulu konflik dengan. Pak Koko termasuk tuan tanah juga? Apa pemilik tanah? Bukan gitu. Jadi dulu kan mereka ini ulama-ulama besar ini adalah pemilik-pemilik lahannya cukup besar ya kan. Jadi artinya sebenarnya secara ekonomi mereka mampu lah. Artinya kan banyak-banyak pesantren kan yang gratis segala macam. Tinggal bagaimana kita mengedukasi lah ya. Bagaimana cara menggunakan sehingga usahanya ini nggak bangkrut, tutup dan lain itu aja. Paling di situ aja. Jadi cara manajemen, cara memasarkan, cara pengolahan dan lain seperti itu. Tapi yakin Pak bertarung di Dapil 5 Pak? Yakin ya. Dapil 5 ada Mas Fadlizon, Mas Adian Apibutupulu kan, dari P3-nya ada Ibu Eliasin juga kan. Ada Pak Primus Primus gitu loh kan. Nah, di PKB sendiri ada Pak Tommy Kurniawan gitu loh. Apa Pak keyakinannya Pak? Saya rasa begini ya, kita semua kan artinya kalau kita maju tentunya dengan keyakinan yang dibekali dengan kemampuan untuk menang itu secara cukup ya. Banyak hal ya, banyak hal. Baik itu pendekatan terhadap relawan-relawan kita ya kan. Operasional untuk ya ini kan kalau orang bilang waduh nyalek ini butuh modal ya, harus kita akui.
harus kita akui ya, besarnya relatif ya, tapi minimal butuh logistik karena kita melakukan perjalanan kemana-mana kan kita harus ada bekal ya, jadi seperti itu. Jadi dan di Kabupaten Bogor ini kan sebutnya dapil neraka karena satu kursi itu 260-an. 260.000. Iya, tertinggi di atas kalau nasional kan sekitar 240. 240. Jadi tertinggi secara nasional. Secara tinggi. nasional Iya, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Makanya neraka karena suaranya harus 260. 260 ya. Setidaknya Bapak harus mengamankan di 260 Pak ya. Seperti itu. Ya sebenarnya kalau kita bilang kita ada 40 kecamatan kan ya. 40 kecamatan, satu kecamatan 5.000. Udah cukup ya. Sudah cukup ya. Kalau dikali 40 kecamatan kan. Kalau sekarang Bapak sudah keliling 20 kecamatan, satu kecamatan 10.000 udah cukup juga. Cukup ya. Iya Pak ya. Iya. Seperti itu 200.000 lebih lah ya. Seperti itu. Kalau saya pasti tahu kalau bicara asli Bapak orang bukan asli Bogor. Betul. Iya. Iya kan? Tapi kenapa cinta ke Bogor, Pak? Dan Bapak memilih di Kabupaten Bogor untuk bertarung? Memang saya sebenarnya bukan orang Bogor, tapi saya dari tahun 86 ini sudah tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Bahkan lebih Bogor dari orang Bogor. Dari orang Bogor ya. Dan Pak Widi mungkin lebih lama saya. Iya betul. Jadi Bapak ngelihat apa? Ada chemistry kecintaan Bapak dengan Bogor itu begitu tinggi ya? Tinggi ya, sangat tinggi dengan Bogor. Artinya kita ya benar-benar bukan menguasai ya, tahu lah ya, tahu tentang Bogor, tahu ya apa maunya Bogor, mau kemana Bogor gitu kita tahu. Pak Koko berarti dari tahun 85? 86 di Bogor? Di Bogor. Sejak kuliah? Sejak kuliah di IPB? Di IPB. Dan Bapak aslinya dari mana Pak sebenarnya? Malang, Jawa Timur. Dari Malang. Dan Bapak tidak kembali lagi setelah kuliah itu ya? Tidak, di Bogor terus, tinggal di Bogor terus ya. Terus berkeluarga? Berkeluarga di Bogor juga. Istri orang Malang? Bukan, istri orang Medan tapi. Orang Medan ya, tapi ketemu di Bogor. Bogor, dia tinggal di Bogor. Jadi anak-anaknya sebenarnya sudah asli orang Bogor. Asli Bogor, ya Bogor semua. Seperti itu ya, luar biasa ya. Jadi memang apa kunci atau clue-nya Bapak kenapa Bapak mau bertahan di Bogor, Pak? Pertama memang dulu itu kan antara Malang dan Bogor itu hampir sama. Dingin ya? Dingin, udaranya dingin gitu kan. Enak. Dan memang di Bogor ini, entah Bogor kota atau Bogor kabupaten ini kan apa ya, majemuk lah penduduknya. Iya, majemuk. Majemuk penduduknya, enak lah ya, penerimaan segala macam terbuka penduduk Bogor. Atau jangan-jangan Bapak fokus untuk tetap apa ya, hidup di Bogor karena memang ada yang ingin diperbaiki dari Bogor. Apa Pak yang harus diperbaiki? Ya, memang betul ya. Jadi memang secara perbaikan lingkungan perlu ya di Bogor ini, lingkungan secara keseluruhan ya. Jadi sebenarnya Bogor ini sangat potensi ya kan, dekat ibu kota. Tapi kalau kita lihat kabupaten ya, entah itu infrastruktur dan lain-lain kan masih tidak seideal seperti yang kita inginkan ya. Ya. Sekitar mungkin 100 km, 50 km dari ibu kota negara masih banyak yang infrastruktur jalannya yang rusak, yang kehidupannya masih terbelakang dan lain-lain. Saya rasa banyak hal yang bisa kita kerjakan di Bogor. Padahal secara APBD cukup besar ya? Cukup besar, Bogor besar ya kan. Hampir 6 triliun. Iya, hampir 6 triliun. Tapi masih banyak yang memang jauh dari pusat kotanya, jauh dari ibu kota pemerintahannya. Itu kurang tersentuh, Pak. Tersentuh. Makanya kan kalau nggak salah Bogor mau dimekarkan ya. Ada Bogor Barat kalau nggak salah. Bogor Barat ya, tapi sampai sekarang belum realisasi, Pak ya. Tapi dengan pemekaran itu Bapak ada kecenderungan itu bisa menjawab dari keterbelakangan itu nggak Pak? Saya rasa sih bisa ya. Saya rasa bisa ya, asal kita benar-benar kita lakukan dengan baik kan. Karena pengalaman ini kan banyak pemekaran kabupaten tidak sukses ya kan, betul, tidak betul. sukses. Malah menambah beban pemerintah ya, pusat kan banyak APBN ya, nambah APBN. Tapi saya rasa ada juga daerah-daerah yang dimekarkan maju juga banyak. Ada yang maju ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Oke. Jadi harus disiapkan dengan benar-benar matang ya, dengan matang. Termasuk persiapan di Dapil 5 ini Bapak ya? Iya, siap. Sudah matang sekali Pak ya? Sangat matang. Jadi sudah mulai berkurang tidur Bapak ya? Sudah mulai berkurang. Berkurang ya? Karena harus berkeliling Pak. Kan. Banyak juga yang dari sudah 20 kecamatan yang sudah Bapak kelilingin Pak ya? Iya. Kecamatan mana Pak yang membuat Bapak cukup terkesan gitu?
Saya kemarin tuh ke Cijeruk ya. Cijeruk. Cijeruk. Di sana ada namanya Desa Tajur Halang. Oke. Nah, padahal Cijeruk sebenarnya dekat ya, mungkin 20 kilo kali ya dari kota Bogor ya, 20 Iya. sampai 5. Betul, nggak jauh. Di situ yang namanya Desa Tajur Halang, itu dekat sedikit masuk itu bukit-bukit. Saya bilang ini termasuk kota aja masih seperti suasana seperti itu. Jadi Iya, dekat dari kota ya. Dari Nggak kota. jauh kan, Nggak dekat jauh. dari tol kan. Tol ya. Iya. Jadi kita menuju ke desa Tajur Halang gitu ya, desa ini ada kecamatan Tajur Halang tapi Iya, ini betul. desa Tajur Ada Halang. kecamatan Tajur Halang, tapi ada juga desa Tajur Halang di Iya, Cijeruk. Cijeruk, betul. Saya sangat terkesan sekali. Mobil pun nanjak ya, nanjak tapi sudah mentok sampai situ. Setelah itu jalan kaki. Oke. Padahal ini masih berapa kilometer Dari iya. iya, artinya Jadi masih- memang ya mungkin Bapak merasakan bagaimana Bapak begitu mencintai Bogor karena Iya. salah satu kekayaan alamnya Pak ya. kekayaan luar biasa, Luar biasa ya. Dan saya lihat mereka cukup sejahtera karena situ penghasil singkong, kemudian ikan-ikan gitu Iya, ya iya. banyak. Sebenarnya ya relatif mungkin tidak berkembang apa karena mereka bisa memenuhi kebutuhannya mereka sendiri ya. Tapi Iya. karena bersebelahan dengan kota besar, ya pasti akan kalah bersaing ya. Baik Pak Koko. Mungkin terakhir dari Pak Koko Pak, yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor ya sebagai pencerahan mungkin. Baik, Kabupaten Bogor ini tentunya kepada masyarakat Bogor ya. Yes. Kita ini wajib bersyukur ya karena kita diberi alam ya, kabupaten ya, alam yang luar biasa Yeah. ya kan. Produk pertanian subur ya, Yeah, kita yeah. bisa subur. Artinya apapun yang kita tanam bisa kita jual ya Yeah, kan. yeah. Nah, cuman memang bagaimana menjual dengan waktu cepat, nah itu yang harus kita benahi ya untuk pemerintah. Tapi intinya Bogor ini akan terus berkembang. Ya, Baik. akan terus berkembang dan ya masyarakatnya lebih maju lah. Sekarang sudah dibandingkan katakanlah 30 tahun yang lalu sampai sekarang perubahannya Sudah banyak perubahan Pak banyak ya? perubahannya, baik tingkat pendidikannya ya kan dan lain-lain yang sukses juga banyak. Artinya memang Bogor ini kota yang berkembang ya, Ya. baik kotanya maupun penduduknya. Penduduknya ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Oke. Banyak hal yang bisa dicari di Banyak Bogor hal ini. yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa diberdayakan di Bogor. Diberdayakan di Bogor, Baik. benar sekali. Baik Pak Koko, kami tunggu janji Bapak. Siap. Mudah-mudahan janji ini bisa terrealisasi ketika Amin. Bapak nanti berkantor di Senayan. Amin. Iya. Terima kasih. Terima Pak kasih, Koko. Pak Widi. Iya. Terima kasih, Baik, Tribun. Tribuner, itu perbincangan menarik dengan Bapak Koko, caleg DPR RI Dapil 5 PKB Kabupaten Bogor, Bapak Koko Murdoko Wiyoto. Mudah-mudahan perbincangan ini memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi warga Kabupaten Bogor. Saya Widi Henaldi, terima kasih, pamit undur diri.